Memiliki nama lengkap Ismail bin Ammar al-Quraisy bin Katsir al-Basri ad-Dimashqi Imanuddin Abu al-Fidal Hafiz al-Muhaddits asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 700 Hijriah di kampung Mijdal, daerah Basrah, sebelah timur Damaskus. Beliau wafat tepatnya pada 26 Sya'ban di hari Kamis tahun 774 Hijriah. Beliau dimakamkan di As-Sufiyah, kawasan Damaskus. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai latar belakang penulisan kitab tafsir Ibnu Katsir. Pada umumnya, para penulis sejarah tafsir menyebutkan tafsir Ibnu Katsir dengan nama Tafsir Al-Qur'anul Azim. Nah, Tafsir Al-Qur'anul Azim ini pertama kali diterbitkan oleh Dar Al-Kutub Al-Ilmi di Beirut, Libanon pada tahun 1342 Hijriah atau 1923 Masehi. Nah, tafsir ini terdiri dari 4 jilid. Jilid yang pertama itu berisi tentang tafsir Quran Surah Al-Fatihah sampai Quran Surah An-Nisa. Jilid yang kedua itu berisi tentang tafsir Quran Surah Al-Maidah sampai Quran Surah An-Nahl. Jilid yang ketiga itu berisi tentang tafsir Quran Surah Al-Isra sampai Quran Surah Yasin. Jilid yang keempat itu berisi tentang tafsir Quran Surah As-Saffat sampai Quran Surah An-Nas. Sedangkan mengenai sistematika penyusunan, dapat dilihat Ibnu Katsir menggunakan tertibul mushaf, yang artinya apa? Berdasarkan mushaf Al-Quran, yakni disusun berdasarkan ayat demi ayat, surat demi surat, yakni diawali oleh surah Al-Fatihah dan diakhiri oleh surah An-Nas. Kemudian metode sumber penafsiran Ibnu Katsir itu dapat dilihat menggunakan metode tafsir bil maksur. Karena apa? Menurut Ibnu Katsir, dalam menafsirkan ayat Al-Quran yang paling tepat itu ada 4 metode. Metode yang pertama, penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Sering dapat dilihat dalam kondisi umum suatu ayat itu dijelaskan oleh ayat yang lainnya, sehingga penafsiran dengan Al-Quran itu dapat dibilang sangat konkret. Kemudian penafsiran yang kedua, metode yang kedua itu penafsiran Al-Quran dengan hadis. Mengapa hadis? Karena hadis seperti kita ketahui merupakan penjelas dari Al-Quran, sehingga apabila Ibnu Katsir tidak menemukan di dalam Al-Quran, maka beliau merujuk kepada hadis. Kemudian metode yang ketiga yaitu penafsiran Al-Quran dengan kaul sahabat. Mengapa sahabat? Karena sahabat itu mengetahui latar belakang turunnya suatu ayat, sehingga apabila tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis, Ibnu Katsir merujuk kepada kaul sahabat. Kemudian keempat terakhir, metode yang terakhir itu penafsiran Al-Quran dengan kaul tabi'in. Kenapa tabi'in? Karena jarak antara tabi'in dengan sahabat itu tidak terlalu jauh, sehingga memungkinkan untuk merujuk kepada tabi'in. Jadi Ibnu Katsir apabila tidak menemukan di dalam Al-Quran, hadis, kaul sahabat, maka beliau merujuk kepada tabi'in. Seperti itu, karena menurut beliau 4 metode itu merupakan metode yang paling tepat di dalam menafsirkan Al-Quran. Tidak hanya itu, dalam mendukung penafsirannya, beliau juga mendukung kaidah-kaidah bahasa Arab yang biasanya digunakan di dalam penafsiran Al-Quran. Lanjut, mengenai metode penyajiannya, di sini dapat dilihat bahwa Ibnu Katsir itu menggunakan metode tahlili, yaitu dia menjelaskan secara runtun tanpa menafikan asbabun nuzul suatu ayat dan munasabah antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Kemudian corak. Dalam penafsiran Ibnu Katsir, corak yang paling dominan ini yakni fikih. Namun beliau tidak seperti mufasir-mufasir lainnya yang berlarut dalam persoalan fikih.
Baik, lanjut kepada contoh penafsiran dari tafsir Ibnu Katsir. Di sini kami mengambil contoh dari Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang kami ambil di sini adalah kata wasaton. Baik, artinya itu dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, di sini Ibnu Katsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dari kata wasaton itu adalah sebagai pilihan yang terbaik supaya di hari kiamat nanti kamu menjadi saksi atas umat-umat lainnya. Karena mereka semua mengakui keunggulan kalian. Quraisy adalah kabilah yang paling baim nasabnya. Rasulullah sendiri adalah orang wasat di antara kaumnya. Maknanya Rasulullah ini adalah sosok yang paling mulia nasabnya. Nah, adapun asbabun nuzul dari surat tadi Al-Baqarah ayat 143 tadi termuat dalam riwayat Ibnu Ishaq menuturkan Ismail Khalid menceritakan kepadaku dari Abu Ishaq dari Al-Barrah, dia berkata dahulu Rasulullah SAW itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, ketika itu beliau sering menengadahkan tangannya dan pandangannya ke langit menanti adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang pemindahan kiblat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang artinya kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, itu dan Ibnu Ishaq memiliki beberapa jalur periwayatan yang serupa, yaitu kalau dari Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wasatan ummatan ja'alnakum wa kadzalika. Nah, hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam As-Sahihain dan lainnya, manakala Allah Subhanahu wa taala jadikan umat ini sebagai umat terbaik. Dia memberinya syariat paling sempurna sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Had ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas faqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, dan Dia telah milih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Quran surah Al-Had ayat 78. Nah, di sini Imam Ahmad radhiyallahu anhu meriwayatkannya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Nabi Nuh alaihissalam dipanggil pada hari kiamat, lalu ditanya, apakah kamu sudah menyampaikan? Lalu ia menjawab, sudah.
kaumnya lantas dipanggil, kemudian ditanya, apakah ia Nuh sudah menyampaikan kepada kalian? Lalu kaumnya menjawab, tidak ada pemberi peringatan yang datang kepada kami. Lalu Nabi Nuh pun ditanya, siapa saksimu? Ia menjawab, Muhammad dan umatnya. Itulah firman Allah, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang paling adil dan pilihan. Beliau berkata, wasat adalah adil, dari hadis riwayat Al-Bukhari, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Nah, di penafsiran Ibnu Katsir ini dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran terkait dengan penafsiran Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 tadi, secara analisis bahwa metode penafsirannya diuraikan secara panjang lebar dan dalam konteks melihat asbabun nuzulnya dan sebagainya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini menggunakan metode tahlili, berarti menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan cara meneliti semua aspeknya dan menyingkap seluruh maksudnya. Lanjut kepada kelebihan dan kekurangan dari tafsir Ibnu Katsir. Di sini ada kelebihannya. Yang pertama, tafsir ini merupakan tafsir yang paling masyhur, yang memberikan perhatian terhadap apa yang telah diberikan oleh mufassir salaf dan menjelaskan makna-makna dan hukumnya. Kemudian yang kedua, tafsir ini memberikan perhatian besar terhadap penafsiran bil ma'tsur, yang mana kita ketahui penafsiran bil ma'tsur ini merupakan penafsiran yang valid gitu. Nah, lanjut, tafsir ini merupakan tafsir yang paling banyak memuat atau memaparkan ayat-ayat yang bersesuaian maknanya. Kemudian diikuti dengan penafsiran ayat dengan hadis marfu' yang ada relevansinya dengan ayat yang ditafsirkan serta menjelaskan apa yang dijadikan hujah dari ayat tersebut. Lalu diikuti pula dengan athar para sahabat dan pendapat tabi'in dan para ulama salaf. Nah, poin selanjutnya yaitu disertakan selalu peringatan akan cerita-cerita Israiliyat yang tertolak atau mungkar yang banyak tersebar dalam tafsir-tafsir bil ma'tsur, baik peringatan itu secara global maupun mendetail. Lanjut, yaitu poin selanjutnya tafsir ini bersandar langsung pada riwayat sabda Nabi SAW, para sahabat dan tabi'in. Kemudian tafsir ini juga memiliki keluasan sanad-sanad dan sabda-sabda yang diriwayatkan serta tarjihnya akan riwayat tersebut. Kemudian tafsir ini juga memiliki penguasaan terhadap ayat nasih mansuh serta penguasaannya terhadap sahih dan sakimnya jalan riwayat. Kemudian penjelasannya dalam segi i'rab dan istinbatnya tentang hukum-hukum syar'i dan ayat-ayat Al-Quran. Nah, tafsir ini juga menjadi literatur mufassir setelahnya. Jadi tafsir Ibnu Katsir ini menjadi rujukan bagi mufassir setelahnya itu. Nah, dan telah dicetak dan disebarkan di seluruh penjuru dunia. Kemudian yang paling penting, tafsir ini tidak mengandung permusuhan diskusi, golongan dan mazhab, mengajak pada persatuan dan mencari kebenaran bersama. Jadi netral dalam tafsir ini. Nah, kekurangannya itu masih terdapat hadis doif. Lalu yang kedua, masih terdapat kisah-kisah Israiliyat walaupun beliau Ibnu Katsir ini kurang menyukainya. Nah, lanjut, bercampurnya antara yang sahih dan yang tidak sahih dari segi hadis maupun athar, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, terlebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.